Kasus aktif COVID-19 beberapa waktu belakangan terus meningkat. Penambahan kasus perharinya bahkan kemarin kasus aktif bertambah hampir 5.000 dengan positivity rate di atas 15% dan total kasus aktif sudah di atas 30.000. Bagaimana pemerintah melihat tingginya kasus aktif COVID-19? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Kemenkes, Dr. Muhammad Syahril. Selamat malam, Dok. Dok, salam sehat. Ya. Selamat malam. Jadi dok, bagaimana pantauan dari pemerintah atas kenaikan kasus COVID-19 selama sepekan terakhir ini? Ya, terima kasih. Betul, data itu ada kenaikan kasus ya. Saat ini sampai yang hari ini 5.000-an ya, 5.000 gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa tanda-tanda pandemi itu memang belum berakhir, masih ada Mas ya. Nah, jadi dari subvarian baru yang XBB itu saat ini kita kan sudah sampai 12 orang dan 2 perjalanan luar negeri, yang 10-nya transmisi lokal. Nah, artinya apa? Dengan kenaikan kasus ini berarti ada penyebaran yang masih terjadi di masyarakat atau di sekitar kita. Hanya saja kita juga tidak terlalu panik ya, karena memang tingkat keparahannya tidak terlalu berat dan angka kematiannya tidak terlalu tinggi. Oke, baik. Angka kematian tidak terlalu tinggi. Kalau dari data yang kami dapatkan, bahkan ini sudah hampir mencapai 40 orang kemarin begitu. Selain kasusnya yang meningkat, angka kematian tinggi, pemerintah melihatnya seperti apa, Dok? Ya, jadi kematian itu harus kita lihat secara seksama, ya. Apakah meninggalnya karena bukan oleh COVID atau dengan COVID? Maksudnya begini. Tidak semua yang meninggal itu karena COVID secara langsung, apalagi dengan tingkat level yang tidak berat, nanti bisa saja kemungkinan karena ada faktor morbid atau penyakit lain yang memperberat sakitnya gitu Mas. Jadi harus kita lihat secara seksama, bukan semuanya dikaitkan dengan karena COVID secara langsung ya. Oke, baik. Kalau sejauh ini seperti apa 3T dari pemerintah? Tracking, tracing, treatment masih terus dilakukan? Ya, yang tracking kita lakukan kepada semua yang kontak erat, tracing ya. Hanya saja memang testing yang memang menurun, yang saat ini ada di tingkat kita dan ini menjadi perhatian kita, akan kita tingkatkan lagi supaya positivity rate juga tidak setinggi sekarang. Karena tingginya sekarang positivity rate itu diimbangi karena jumlah yang kita testing tidak terlalu tinggi sehingga dia positivity rate-nya meningkat gitu. Oke, baik. Sejauh ini peningkatan kasus beberapa hari belakangan, apakah karena memang subvarian XBB atau dari varian lainnya, Dok? Ya, berbagai pengalaman yang kita lakukan, yang kita jalani, memang kenaikan kasus itu dihubungkan dengan adanya varian atau subvarian baru. Baik, Dok, beberapa waktu belakangan kan WHO juga sempat menyatakan bahwa pandemi sudah terlihat ujungnya begitu. Pelonggaran-pelonggaran juga sudah dilakukan beberapa waktu. Bahkan kita lihat beberapa waktu terakhir ada konser dan segala macam begitu. Apakah pelonggaran dari prokes ini juga bisa dibilang menjadi salah satu penyebab tingginya kasus beberapa hari belakangan, Dok? Ya, jadi bisa saja faktor-faktor itu karena juga sudah adanya suatu kelonggaran atau kedisiplinan yang sangat kurang sehingga transmisi ini meningkat secara lokal ya. Di samping subvarian baru yang memang kita duga sebagai penyebab sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang lalu dengan kasus karena memang subvarian baru. Nah, memang betul. Jadi Dirjen WHO mengatakan bahwa tanda-tanda pandemi akan berakhir sudah terlihat gitu ya. Tapi tetap harus berupaya atau dengan strategi 6 langkah yang harus kita lakukan sehingga pandemi itu betul-betul kita akhiri dengan baik. Baik, Dok, ini kita sudah masuk bulan November menjelang akhir tahun. Kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya kasus akan meningkat pada saat libur panjang. Sebentar lagi libur panjang akhir tahun, bagaimana pemerintah melihatnya? Apakah harus ada peraturan baru lainnya untuk agar supaya pemerintah bisa
menghandle atau menekan angka penyebaran supaya tidak terlalu tinggi dan kita tidak kebobolan seperti varian Delta sebelumnya? Ya betul ya. Jadi kita berharap antara pemerintah, masyarakat harus melakukan upaya-upaya maksimal ya. Di samping masyarakat harus meningkatkan disiplinnya dengan protokol kesehatan, ya dengan protokol kesehatan termasuk vaksin, maka pemerintah pun akan melakukan upaya-upaya agar terutama di Nataru yang di depan mata ini tidak terjadi lonjakan. Baik, Dok, sejauh ini capaian vaksin booster seperti apa? Ya, kita juga memang agak prihatin pencapaian booster ini kan 27,8 hari ini. Ya, dan harapannya kita 50%. Nah, tadi malam kita juga sudah rapat bahwasanya memang pemerintah dan seluruh masyarakat karena vaksinnya sudah dia lagi di semua daerah, maka kita akan meningkatkan cakupan ini sebagai bagian upaya untuk memberikan kekebalan kepada masyarakat dan masyarakat dapat terlindungi dengan booster ini. Oke, baik Dok, sejauh ini kan vaksin booster juga sudah dijadikan salah satu syarat untuk perjalanan misalnya. Apakah peraturan ini sejauh ini tidak efektif? Betul, jadi yang hal-hal yang memang akan meningkatkan cakupan dan memang ini menjadi bagian dalam pengendalian akan lakukan. Jadi persyaratan perjalanan masih kita lakukan, kemudian masuk di pelayanan publik, transportasi publik, tetap menggunakan persyaratan itu ya. Oke, baik Dok, kalau kita bicara booster keempat begitu, apakah dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, Dok? Gimana? Booster tambahan apakah memang dibutuhkan? Karena kan dari nakes sudah dilakukan, apakah masyarakat kita sepertinya membutuhkan booster tambahan atau dosis keempat untuk membantu meningkatkan daya imun? Mengingat memang kan hanya berlaku sekitar 6 bulan untuk booster pertama. Ya, jadi saat ini kita prioritas dulu booster pertama ini atau vaksin ketiga kan baru 27%. Kita prioritaskan dulu betul-betul kita mencapai di atas 50% nanti. Baik. Nah, begitu nanti di atas 50% atau sampai 70%, maka kita akan pertimbangkan bagaimana penggunaan vaksin yang akan datang, yaitu vaksin keempat. Baik, Dok, kalau kita lihat ancaman varian dan juga subvarian baru COVID-19, begitu ada XBB, ada XBC, begitu, pemerintah melihatnya seperti apa? Bagaimana persiapannya untuk menghadapi dari ancaman varian baru tersebut? Gimana? Maaf, ini agak ramai. Ulang terus. Iya, ancaman varian baru kan memang terus datang. Ada subvarian juga, XBB yang terbaru, begitu. Pemerintah melihat ancaman ini seperti apa persiapannya? Ya. Jadi salah satu ciri khasnya COVID ini yaitu selalu bermutasi ya. Jadi kita jangan heran kalau virus ini bermutasi setiap saat karena mereka harus mempertahankan hidup. Nah, hanya saja kita dengan variasi baru ini ancamannya adalah penularan saja, tapi tingkat keparahan dan penyebab kematiannya tidak terlalu tinggi. Tapi tetap kita harus waspada ya. Oke, persiapannya seperti apa? Ada persiapan khususkah? Tidak ya. Persiapannya kan seperti yang disampaikan oleh Dirjen WHO itu. Jadi ada 6 strategi upaya untuk kita betul-betul mengakhiri pandemi ini. Satu, itu tetap mengkomunikasikan risiko-risiko bahwasanya pandemi ini ada kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus lakukan sesuatu yang memang menjadi bagian dalam pengendalian dan pencegahan COVID ini, yaitu melalui protokol kesehatan maupun vaksinasi. Kemudian upaya-upaya yang lain. Jadi pemerintah itu harus siap apabila terjadi lonjakan kasus. Ya, bagaimana fasilitas pelayanan siap setiap saat apabila ada lonjakan kasus. Jadi semua hal-hal itu sudah kita siapkan semua dan insya Allah kita siap dan mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan yang banyak ya. Baik, Dok, terakhir mungkin singkat saja, Dok. Mungkin publik juga bertanya mengenai subvarian terbaru ini apakah memang masih bisa dihandle oleh
vaksin yang sudah ada di masyarakat saat ini? Oke, sebelum ke vaksin itu, kami ingin sampaikan dari 28 negara yang melaporkan subvarian baru ini, itu naiknya memang cepat. Seperti Singapura itu sampai 18.000 per hari, tapi turunnya juga cepat. Saat ini sudah turun sekitar 6.000 per hari. India dan seterusnya ya. Jadi mudah-mudahan kita pun kalaupun naik tidak terlalu lama dan cepat turunnya. Nah untuk vaksin sudah dinyatakan oleh WHO bahwasanya vaksin yang ada ini masih efektif untuk menghandle subvarian baru. Baik, baik. Kalau begitu kita memang diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan karena lagi-lagi COVID-19 masih ada. Yang belum vaksin booster diharapkan segera vaksin booster begitu ya. Terima kasih Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kemenkes sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, salam sehat.